Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan malam ini surat An-Nisa ayat 114 ya, sampai 126. Sudah dibacanya udah ya, kemarin udah ya? Sudah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yattasilu hadha dars bid-darsi sabiq. Pelajaran kali ini masih ada hubungan, masih ada kaitan pembahasan dengan pelajaran yang telah lalu. Bi'aktsara min silatin, lebih dari satu hubungan ya. Banyak kaitan-kaitannya pelajaran ini dengan pelajaran yang telah lalu. Fahuwa awalan, pertama yaitu nuzilat ba'du ayatihi ta'liqan wa ta'qiban. Pertama-tama kita mesti melihat bahwa ayat ini sebagian diturunkan adalah sebagai komentar, sebagai kesimpulan terhadap peristiwa alal ahdath allati talat hadithatal yahudi. Peristiwa yang terjadi mengenai tentang masalah orang Yahudi yang dituduh mencuri baju perang itu. Min irtidadi Bashir bin Ubayrak, ya, yaitu peristiwa tentang kemurtadan Bashir bin Ubayrak. Wa masyaqqatihi lirrasul, dan sikapnya yang selalu menghalang-halangi Rasulullah. Sebelum kita bicara jauh, saya potong dulu sebentar. Ini ketika Nabi masih hidup, banyak orang yang murtad. Ya sudah, yang murtad ya udah. Nah, setelah Nabi tidak ada, kok orang murtad dibunuh, hukumannya dipancung. Dari mana tuh hukumnya? Saya nggak tahu tuh masalahnya. Ini lagi jadi dimasalahkan. Dalam hukum Islam banyak sekali yang sifatnya kekerasan. Mencuri dipotong, berzina dibunuh, dirajam. Murtad dibunuh. Enggak puasa dibunuh. Enggak sholat dibunuh kan? Di kitabnya fikihnya ada kan? Iya, enggak zakat dibunuh kan sih? Nabi tidak pernah menghukum orang murtad ya. Nah, itu makanya Syekh Qardawi di Abu Dhabi kan mufti di sana, ditanya kenapa kok harus dibunuh orang murtad? Katanya kan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jawabannya harus juga sih. Ya kalau begitu nanti umat Islam habis katanya. Jadi masuknya bebas, keluarnya nggak boleh gitu. Itulah. Ini satu pertanyaan aja lah gitu. Jadi sehingga akhirnya ya kita mesti kita pertanyakan lagi. Ya, apa bersumber dari Nabi itu memang itu peradaban persoalannya. Lalu sallallahu alaihi wasallam wa audatuhu ila jahiliyah, kembali kepada agama jahiliyah, kembali kepada agama berhala lagi. Allati tahduthu, allati tahaddah atau tuhaddithu hadha dars anha, yang dibicarakan dalam pelajaran ini, wa an tasawwuratiha, dan tentang persepsi-persepsinya, wa hamaqatiha, dan kedunguan-kedunguannya, wa ilaqatiha, dan hubungan-hubungannya bisyaitan, dengan syaitan. Ya, bagaimana seseorang sudah beriman
murtad lagi, menjadi agama jahiliyah lagi, ya. Bagaimana mereka membuat hubungannya, bagaimana perilakunya, bagaimana kerjasama dengan setannya dan sebagainya dan sebagainya. Wa dauru syaitan fiha, dan juga diterangkan di ayat ini bagaimana peran setan dalam hal ini. Peran apa yang dimainkan oleh setan terhadap mereka itu? Apakah sebagai pengacara, apakah advokat, apakah sebagai hakim, apakah sebagai teman sejawat, apa sebagai provokator, apa sebagai buzzer? Nah, itu diterangkan dalam ayat ini semuanya. Wa yuqarriru, lalu diputuskan juga di sini, ditetapkan dalam pelajaran ini, anallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang mensekutukannya. Ya. Kemusyrikan tidak ada ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, selain itu diampuni oleh Allah. Liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahwa tsanian, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, yatahaddatsu anin najwa wa ta'amur. Ayat ini berbicara tentang persoalan najwa dan ta'amur. Najwa itu adalah persekongkolan, perkumpulan, ya. Ta'amur itu konspirasi, ya. Konspirasi itu bahasa Malaysianya runding-runding jahat. Artinya konspirasi itu runding-runding jahat gitu. Artinya perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, ya. Ya, apakah itu profesi, apakah, pokoknya perhimpunan-perhimpunan lah, najwa itu. Wa ta'amur, dan konspirasi. Wa annahu la khaira fi katsirin mimma yatanajawna bihi. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada baiknya pada kebanyakan perkumpulan-perkumpulan mereka itu. Min amsal ma bayyatu fi dzalika al hadits wa tanajaw. Seperti contoh-contohnya itu adalah apa yang mereka sembunyikan, yang mereka bicarakan secara tersembunyi internal. Jadi ada kelompok-kelompok kecil yang bergabung gitu, merupakan gerakan-gerakan bawah tanah seperti gitulah kalau sekarang mah. Ya. Yang mereka membahas tentang sesuatu yang sifatnya rahasia. Wa yatahaddadu atau wa yuhaddidu anwa'an najwa, dan juga di situ dijelaskan ini tentang berbagai macam perkumpulan-perkumpulan allati yuhibbuha Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya at-tanaji fi fi'lil khairat, yaitu ya, perkumpulan-perkumpulan yang visi dan misinya adalah untuk berbuat kebaikan, seperti perkumpulan yayasan yatim piatu, seperti perkumpulan apalagi kematian. Sampai sekarang masih ada begitu tuh, nasionalnya itu. Jadi patungan gitu, iuran tiap bulan berapa, 5.000 lah masing-masing. Nah, untuk siapa? Untuk mereka membeli kain kafan, biaya penguburan teman-teman yang mati. Itu bagus kan? Atau juga perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya menggalang kekuatan-kekuatan masyarakat untuk kebaikan-kebaikan, yang tidak anak yatim, kemudian juga untuk membantu orang fakir miskin, merehab rumah-rumah orang-orang jompo, banyak sekali. Nah, itu silakan, itu boleh, ya.
tapi jangan konspiratif sifatnya gitu. Wal ma'ruf dan kebaikan-kebaikan, wal islah bainan nas, atau juga organisasi-organisasi yang sifatnya adalah sebagai mediator untuk ada perundingan. Ya sekarang juga banyak ya, PBB juga punya kontingen itu kan, pasukan perdamaian PBB kan seperti ini tuh. Bikin itu juga sejak dulu juga ada, sekarang itu. Ya, kita lagi menghadapi pertengkaran antar kelompok di masyarakat. Ya cobalah kita bikin satu gabungan anak-anak muda, karang tarunanya kita kumpulin, mencari solusi bagaimana supaya pertengkaran bisa diselesaikan. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarriru jazaa hadan wajah wa tilka indallah. Ayat ini juga menetapkan imbalan bagi perhimpunan-perhimpunan yang itu, perhimpunan yang ini dijelaskan, yang ini dapat apa, yang perkumpulan kejahatan dapatnya, kalau kejahatan namanya mafia ya, mafia, ya, persekongkolan dan sebagainya. Wa akhiran yuqarriru al-qawaida al-adilah, dan akhirnya ayat ini menetapkan tentang kaidah-kaidah keadilan. Allati yujazi biha Allah, yang nantinya Allah menjanjikan akan memberikan imbalannya alal a'mal, atas perbuatan mereka, atas kerja mereka itu. Wanha laysat tabi'atan li ruqabati ahadin, bahwa itu semuanya tidak disebabkan karena adanya keinginan seseorang, ya, minanas wa tamaniyatihim, dan harapan-harapan mereka. La amanil muslimin, bukan juga harapan orang muslim, wala amani ahli kitab, juga bukan harapan orang-orang ahli kitab. Innama hiya tarja'u ila adlillahi al-mutlaq, kembali kepada keadilan Allah yang sangat mutlak tadi. Wa ilal haqqi, dan kepada kebenaran, alladzi law ittaba'a ahwa'ahum, andaikan mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard, maka langit bumi pasti akan rusak. Fadarsu kulluhu, semuanya itu ini maudu'an wa tijahan, baik dari sisi objeknya, pokok bahasanya, atau juga latar belakangnya, semuanya itu mausulul asbab, yang berkaitan, hukum ada kausalita bidarsis sabiki, dengan pelajaran yang telah lalu min hadhihi nahiyah, dari sisi ini. Cuma wa halaqatun min halaqatil manhaj at-tarbawi, dan itu juga merupakan salah satu halaqah dari pendidikan Islam, ya, al-hakim, yang sangat bijaksana, fi i'dadi hadhil jamaat, untuk mempersiapkan kelompok-kelompok masyarakat Islam ini, litakunal ummah, untuk menjadi satu umat, satu bangsa, allati taqudul basyariyah, yang akan memimpin manusia, ya, dididik sampai matang, ya, bitafawuqiha tarbawi, dengan keunggulan di bidang pendidikan, watandimi, dan bidang organisasinya harus lebih unggul, intelektualitasnya lebih unggul. Bagaimana bisa memimpin kalau nggak unggul? Nah itu. Wal yu'alija fiha mawadi' ad-dhaf al-basyari. Nanti tugas umat Islam ketika memimpin manusia adalah juga menangani atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut titik-titik kelemahan umat manusia di dunia ini. Warawasiba al-mujtama al-jahili, dan juga membersihkan sisa-sisa yang masih melekat dari pengaruh zaman jahiliyah tadi itu. Waliyahuda bihal ma'arakah, untuk maju menghadapi pertempuran,
fi mayadiniha kulliha, dalam segala bidang kehidupan. Bahwa al-hadfu allati tatawakhahu as-surah, itulah merupakan target yang dicanangkan oleh surat ini, bisyarta mawdu'atiha, dengan berbagai objeknya, wa yatawallahu al-manhaj al-Qur'ani, yang dijelaskan oleh Al-Quran seperti ini. Ini mesti kita maklumi bahwa ini nampaknya seperti zaman Orde Baru. Namanya organisasi dibatasi. Orang berkumpul 5 orang aja langsung. Ya kan, tau lah ceritanya kan gitu. Iya. Apa seperti itu Islam? Begini. Waktu itu kan belum ada ideologi demokrasi, belum ada. Negara aja belum ada aja. Jadi memang kondisinya sangat memungkinkan, sangat mesti dipahami bahwa tidak memberikan kesempatan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat kecil yang nantinya akan memecah belah itu. Ya, jadi mesti kita ketahui bahwa pada akhirnya diberi wadah, nih masjid, di sini tempat kamu berkumpul. Jangan ngomong masing-masing di blok masing-masing. Jangan bikin perhimpunan-perhimpunan yang berbeda. Nah ini kan nanti macam belah. Gitu. Ini zaman dulu kan ya harus jangan berpikir seperti sekarang ya. Ya. Masjid itu sendiri kan disediakan oleh orang, silakan. Kalau ada masalah silakan diistirahat di masjid. Orang mau bertanya masalah apa ya silakan di masjid. Itu. Yang bertengkar didamaikan di masjid, silakan terbuka semuanya. Jangan umpet-umpetan begitu. Kemudian nanti menimbulkan masalah. Itu menjadi kerawanan itu ya, kalau kita kan dulu namanya undang-undang subversi ya. Itu kan yang sama sekali. Itu artinya bahwa apa namanya, ini saya tambah sedikit lagi, satu hal lagi biar supaya jelas saja. La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi wa man yaf'al dzalika ibtigha mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Laqad taqarrara fil Qur'an, berulang-ulang dalam Al-Qur'an dikatakan an-nahy 'anin najwa, larangan untuk perkumpulan-perkumpulan, untuk organisasi-organisasi yang tersembunyi itu semuanya. Wahya antastami'a ta'ifatun, ada sekelompok, yaitu najwa itu adalah satu kelompok orang yang berkumpul di situ, perkumpulan ba'idan an jama'atil muslimah, yang jauh dari jamaah muslimah semuanya itu, wa anil qiyadatil muslimah, dan juga dari pemerintahan, pimpinan umat Islam, litubayyida amran, untuk membahas secara tersembunyi suatu persoalan. Wa kana itijahu tarbawiyah dan al-islamiyah, di mana arahan dari pendidikan Islam sendiri, wa tijatan dimul islami, dan juga arahan dari struktur organisasi kemasyarakatan Islam sendiri, kadzalika ayyatiya kullu insan bimuskilati, silakan orang punya muskilah datang sendiri, au bimaudu'ihi, atau dengan masalahnya apa, wa yuriduhu ada nabi, langsung datang menghadap Nabi, silakan bertanya, Rasul bagaimana begini. Nanti Rasul langsung memutuskannya, sallallahu alaihi wasallam. Masyaratan ingkana amran saksian, secara tersembunyi boleh, pribadi nanti dijawabnya la yuridu an yusyai'a an syai', tidak boleh disyairkan, maka nanti akan dipanggil masuk kamar khusus, dibicarakan masalahnya apa pribadi dan sebagainya. Kemudian musa'alatan ala niatan, atau pertanyaan yang terekspos secara umum di masyarakat, kalau sini pakai koran gitu. Ingkana minal mawdu'at dzati as-sibghah al-'ammah, ketika persoalannya menyangkut persoalan umum, kepentingan masyarakat tentang aturan dan undang. Kalau sekarang ya perda dan sebagainya. Allati laysat
min khususiyati ada sahas yang bukan menjadi urusan pribadi seseorang. Ya silakan dibuka, ada masalah umum ya dibuka. Khususnya nanti ada forumnya masing-masing itu semuanya. Wal hikmatu fi hadil khitab, hikmah daripada perencanaan semacam ini huwa alla tatakawana juyub, supaya jangan menjadi kantong-kantong, kelompok-kelompok yang punya kekuatan-kekuatan yang terpisah-pisah. Makanya dalam fatwa fikih sendiri tidak boleh satu kampung ada 2 masjid tuh. Ini misalnya begitu. Kita paham. Nanti bertengkar soalnya, bermusuhan. Ya kalau sekarang kan ceritanya lain lagi. Ya iya. Jadi fikih itu kan kondisional. Ya sekarang bagaimana? Tidak boleh udah masjid yang ada udah muat mau diperlebar karena di rumahnya sudah sepuh, bangunan di atas 20 tingkat, ngaco lagi. Ya termasuk juga ya gitu, termasuk persyaratannya Jumat itu harus muatin dengan pendudukan. Kalau sholat Jumat di sekolah boleh nggak? Dulu kan tidak terpikir bahwa sholat sebagai pendidikan. Sekarang kan SMA, SMP kan ada musholanya untuk mendidik anak-anak supaya sholat Jumat bersama-sama, kan gitu. Kalau kita pakai fikih yang kesel sholatnya dong, gimana lagi? Kalau pakai kita takrim bang, betul nggak? Nah itu semacam itu ya. Oke. Kemudian fil jamaatil muslimah wala tan'azila majmu'at minha bitasawur, ya. Jangan sampai ada sempalan-sempalan, pemisahan-pemisahan, separatisme dari kelompok-kelompok Islam ya, berdasarkan persepsi yang berbeda nanti ya. Ya sekarang kan apa yang terjadi sekarang? Islam tidak satu kok. Ya kan? Saling mencurigakan satu dengan yang lain. Saling bermusuhan kan? Saling menyalahkan kan? Ya itu kan seperti itu. Itu yang terjadi. Ya terus gimana? Tapi saya tidak menyalahkan, ini fakta saya seperti itu. Au bi afkar, atau dengan pemikiran-pikirannya. Wa tijahatiha, kelompok pemikirannya beda, visi dan misinya berbeda, tujuannya berbeda. Agamanya Islam juga sih. Wala tubayyida majmu'atun minal jama'at al-muslimah amran bilailin. Jangan sampai nanti ada kelompok Islam mengambil keputusan di suatu malam hari, ya. Wa tawajjah bihi al-jamaah amran muqarraran min qabl. Kemudian berhadapan dengan kelompok yang lain. Au tukhfihi an jamaati, atau juga ada persoalan yang disembunyikan. Kelompok lain nggak boleh tahu, ini eksklusif, ini informasi rahasia. Akhirnya kan terpecah-pecah semacam itu. Itu yang dimaksudkan dengan lahira fi katsir min najwahum, itu seperti itu. Gitu. Tapi kalau sekarang zaman demokrasi ya nggak boleh. Orang sekarang punya kebebasan, hak untuk berkumpul, hak untuk berpendapat, hak untuk berekspresi, ya kan? Ceritanya lain lagi. Gitu. Naqabal atau takhfi min jamaat, tastakhfi an ayunihim, supaya tidak terlihat oleh mereka. Wa in kanat la takhtafi bihi anillah wa huwa ma'hum, sekalipun demikian tetap saja tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Allah selalu mengetahui. Itu nama la yarda minal qawli, ketika mereka menyembunyikan apa yang mereka katakan itu. Jadi pada akhirnya bahwa masjid pada akhirnya dijelaskan di sini pertemuan adalah di masjid tempatnya, karena masjid itu sebagai tempat gedung serba guna. Iya. Ya. Kita tulis sedikit lagi supaya nanti nyambung. Wa hadzal mawdu' seperti ini ahadul mawadhi allati warada fiha hadzal nahi anin tanaji. Masalah tanaji, masalah kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang dibangun oleh mereka secara eksklusif,
Ini yang dicegah adalah watabit, lalu menyembunyikan urusan mereka sendiri secara khusus atau biasa disebut dengan eksklusif, ya. Orang lain nggak boleh tahu. Jamaah al-muslimah wa qiyadatiha, dan pimpinannya. Walaqad kana al-masjidu huwa nadwatul jama'atil muslimah. Padahal masjid itu adalah gedung serbaguna untuk umat Islam. Silakan dibicarakannya. Gitu. Inilah tatalaqa fihi wa tatajama'u bisalat. Di situ berkumpul, bertemu, bertegur sapa, salat Jumat dan sebagainya. Wali su'unil hayat, urusan kehidupan ini dibicarakan masjid. Nah sekarang masjid apa bilangnya? Ini kita baca fikihnya. Barang siapa mengobrol bicara tentang dunia di masjid, maka ibadahnya 40 tahun nggak diterima. Betul nggak? Sih, ini bagaimana jadi begini? Ini persoalannya kita ya hak ya kita untuk menggugat kembali. Ada pergeseran yang tidak menguntungkan bagi kita semuanya. Jadi akhirnya ya seperti itulah, bahwa ternyata persepsi kita sudah berubah semuanya. Ini adalah kitabnya Said Qutb yang disebut Dedongkotnya Ikhwanul Muslimin, yang sangat memuliakan masjid, mensakralkan masjid. Sini kita mengatakan nadwah kok, gedung serbaguna. Silakan dibicarakan urusan-urusan dunia, masalah kontrak perdagangan, masalah perjanjian, tetapi ada kemajuan sedikit. Sekarang sudah banyak umat Islam menggunakan masjid untuk ijab kabul akad nikah, ya. Nah itu berarti sudah ada kemajuan. Itulah yang sabar aja deh Pak. Ya, kita kembalikan masjid seperti zaman Nabi lagi sebagai tempat pertemuan umat Islam. Terima kasih.